Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Kan ketebelan ntar. Aku dandanin ya. Iya. Biar cantik. Cantik Banget. lipstiknya Emang udah dikit tuh. pakai sendiri. Ih, lu gimana sih Males. pakein? Ih, kurang ajar ya. Aku Dasar. bedakin aja. Aku mau datengin tamu spesial. Rere, Ya. ngapain sih? Tuh, Itu kan? pakai apa? Nih tamu aku, kamu tanya langsung ke Coba dia. lihat, nih. ngapain pakai produk-produk luar? Ih, Dadah. sekarang udah musimnya lokal. Udah Tuh. tinggalin Ya, aja. bye-bye. Ambil di bawah. Apa, Mas? Tuh, pakai dong ini. Apa ini? Itu punya aku, Oh, Riyadi Riyadi Cosmetic. Cosmetic. Iya, ini lokal semua. Ini Cocok, lokal brandnya udah Duduk boleh nggak? iya, duduk Mas. Wow, gila. Ini packagingnya aja udah kayak produk luar. Iya dong, makanya kita harus mencintai produk lokal, biar awet muda kayak gue. Emang usia berapa sekarang? Tebak ayo. 40? 40? 25 nggak pantas. Mau 59. Oh, 5. Iya betul. Aduh. Nih kuncinya gold serum tiap hari pakai. Oh gitu? Biar apa? Biar kencang kayak gini. Oh oke. Iya kenceng ya Mas ya? Kenceng Mengkilap banget ya, tuh. bagus Iya, ya? bagus tuh Oh glowing. oke. Kok jadi dagangan? Nggak dagangan. Anyway terima kasih loh. Terima Di kasih sela-sela loh. kesibukan kamu mau datang ke sini. Aku juga makasih udah diundang ke sini. Oke. Seneng banget. Oke, aku opening dulu ya. Nah, halo Sobat Mantap. Jumpa lagi dengan saya Mas Rere. Nggak kuku, au. Masih di podcast Fix Mantap. Dan hari ini saya ditemani oleh teman saya. Ini legend dari MUA terkenal di Indonesia. Siapakah dia? Halo, saya Irwan Riyadi. Nggak kuku, au. Oke, Mas Irwan, thank you Yes. banget mau hadir di sini. Ya ampun. Thank you juga udah diundang Ini ke sini. saya terhormat sekali loh, karena juga terhormat. Mas Irwan di sela-sela kesibukannya, ya Mas Irwan masih menyempatkan datang ke sini ke studio ya, ke studio Tata Logam ini di podcast kita namanya Fix Mantap. Nah, ngobrol punya ngobrol. Saya tuh selalu mikir, Mas Irwan ini kan MUA zaman dulu gitu, zaman diva-diva macam Krisdayanti, Titi DJ, Reza. Itu tahun berapa ya? 90-an ya? Aku mulai makeup yang serius itu tahun 94. Jadi sebelumnya kan kerja nih kuliah, harus kerja kantoran 3 tahun. 94 aku memutuskan untuk benar-benar di makeup. Oh gitu. Jadi 30 Alasannya apa? Karena alasannya memang satu hobi, suka dan lebih passion di situ daripada di kantor. Terus kemudian memang waktu itu pekerjaan makeup lebih banyak daripada bukan lebih banyak sih, banyak tawaran untuk makeup, video klip, iklan segala macam. Jadi saya putuskan untuk benar-benar totally berhenti dari kantor. Tapi dulu kan nggak ada tuh istilah MUA gitu kan, nggak ada kan? Nggak ada dulu penata rias ya. Dulu pernah tarias bener ya. Jadi memang Mas Irwan dari kuliahnya apa dulu? Sebenarnya saya kuliah di Sastra Prancis UI, terus saya kemudian di Sorbonne Prancis. Tapi waktu di Paris saya pernah sekolah makeup juga. Oh oke. Karena saya sebenarnya saya suka makeup tuh dari zaman masih SMA ya. Oh gitu. Terus udah gitu pulang ke Indonesia karena teman-teman saya banyak yang tahu saya bisa makeup, mereka suka ngajakin untuk bikin foto. Oh oke. Dari foto-foto dulu. Ya, foto video klip. Oh, sampai akhirnya video klip. Ya. Oh, dari video klip itulah akhirnya label MUA itu. Iya, di video klip MUA. Terus kalau ke wedding itu semenjak ada teman saya nikah, terus yang paling boomingnya tuh waktu tahun 96 nikahnya Katon Bagaskara sama Ira Wibowo. Oh, itu heboh banget. Oh, jadi itu makeupin dia, terus udah gitu banyak pengantin yang minta sampai sekarang. Oh, gitu. Jadi dulu diva Indonesia kamu yang backupin? Sebagian. Iya. Sebagian. Saya lihat sampai sekarang itu di Instagram kamu ada Yuni Syara juga. Ada Yuni Syara. Masih sampai sekarang ya? Enggak, udah enggak. Sekarang kan banyak mau baru ya. Ya, Mereka juga mau ganti gaya dengan mau yang masih muda-muda. Oh gitu. Nah, kalau saya baca-baca Minum nih. nggak Oh ya oke, selamat minum. Ya silakan diminum. Kalau saya baca-baca sampai sekarang Mas Irwan itu masih di jajaran make up artis termahal di Indonesia. Benar ya? Enggak juga sih, sebenarnya masih banyak lebih mahal sekarang. Justru kita yang sudah usia lama ya, untuk jual
Beda sih kalau di Indonesia sama di luar negeri. Kalau di luar negeri mungkin bisa kita makin usia makin mahal. Kalau di sini kebalikan Oh gitu. justru. Jadi saya juga udah nggak, ya udah banyak lebih mahal dari saya lah sekarang. Oh Kalau saya gitu. lihat, Tapi makanan kalau saya muda. googling masih loh yang masih. Itu kan tahun berapa? Oh. Tapi bagaimana sih cara mempertahankan eksistensinya Mas Irwan? Kan tren itu selalu berganti. Iya. Sementara Mas Irwan di zamannya diva-diva kayak KD, kemudian Titi DJ, itu waktu itu trennya seperti itu. Iya. Tapi sampai sekarang zamannya Lyodra Mahalini, Mas Irwan masih bisa bertahan sampai di situ. Itu gimana tuh caranya? Ya kita harus ngikutin tren selalu ya, karena tren kan selalu berubah setiap tahunnya. Terus udah gitu kita juga mesti konsisten dengan apa yang kita kerjakan gitu. Jadi harus profesional, konsisten. Terus kita juga mesti lihat tren apa yang ada dan kita nggak boleh kalah sama anak-anak muda sekarang yang baru muncul. Jadi kita harus punya karakter, tapi kita juga harus bisa kita punya karakter makeup, punya ciri khas, tapi kita juga harus bisa mengikuti tren yang ada. Jadi kita nggak boleh kaku gitu kalau di dunia makeup dan fashion. Menurut aku gitu. Nah, Mas Irwan kan hits pada zaman waktu itu ada Derry, bener ya? Iya. Seangkatan mereka ya? Iya. Ada Gus Naldi, bener ya? Betul. Dan sekarang zamannya Bubah, zamannya siapa lagi ya? Buba, ada si Marley. Nah, tapi Mas Irwan masih ada di deretan itu gitu. Hebat ya. Ya, alhamdulillah. Tipsnya apa? Saya selalu memandang suatu pekerjaan itu bukan sebagai pekerjaan, tapi sebagai hobi. Dan saya tidak pernah membuat gap antara yang muda dan tua. Jadi buat saya melebur ke segala kalangan. Jadi mungkin itulah yang membuat saya bisa bertahan sampai saat ini. Oh gitu. Jadi kenapa waktu itu mengambil keputusan saya make up artist aja deh, bukan kantoran lagi? Apa karena cuannya lebih banyak? Sebenarnya waktu itu cuannya sih nggak gede ya, masih kerja gaji setiap bulan masih lebih bagus daripada cuan yang Oh, saya masa? Cuman saya lihat peluang lebih bagus dan saya kerja lebih happy, nggak ada stres gitu. Jadi saya pikir kalau uang tuh bisa dicari, tapi stres itu kan kita nggak mau. Jadi saya pikir gimana caranya saya bisa terima uang, tapi dengan hati senang gitu. Oh, I Walaupun see. sedikit. Nah, otomatis lama-lama kan uangnya bisa naik ya. Oh oke. Itu aja. Level honornya akan semakin tinggi. Kalau boleh tahu setinggi apa sih sekarang? Apanya? Rahasia dapur. Oh gitu. Paling tidak ada range-nya gitu. Kan udah terkenal nih seluruh Indonesia. Aduh, Irwan Riyadi tuh mahal banget deh gitu. Enggak sih, benar masih banyak lebih mahal kok. Benar, Masa? banyak lebih mahal. Oh gitu. Saya tuh normal-normal aja. Oh sekarang ini masih normal-normal aja. Masih Nggak terjangkau lah masih ya. terjangkau lah. Dan kebetulan kalau misalnya orang-orang yang mau suka sama kerjaan saya bisa kasih diskon bagus. Oh gitu. Tenang aja. Tuh, catet ya. Jadi yang penting cocok dulu Iya, betul, ya. suka. Karena gini, kerjaan seni itu kan kita mesti lihat pakai feeling ya. Nggak bisa kerjaan seni itu kita paksain. Kalau dia nggak ada feeling sama kita ngerjainnya juga nggak enak gitu. Jadi hasilnya juga nggak bagus. Jadi mesti ada feeling dulu, ada suka dulu, dan baru kita bisa kerjasama dengan baik. Nah, kalau saya lihat dari karya-karya Mas Irwan nih, Mas Irwan itu selalu membuat orang yang di make up ini menjadi cantik banget gitu. Yang cantiknya tadinya udah cantik tapi begitu di make up jadi cantik banget gitu. Pernah nggak sih merasa gagal membuat orang itu menjadi cantik banget gitu? Pasti ada. Oh gitu, Pasti ada. Pasti ada merasa gagalnya. Cuman kita kan kalau makeup itu yang baik adalah kita tidak hanya mengerjakan makeup, tapi kita juga bisa membangun aura si klien kita itu. Oh. Ya harus itu caranya gimana, kita mesti kasih masukan yang positif, kita ajak ngobrol yang menyenangkan. Kemudian kita juga harus tahu jadi kayak semacam psikolog lah, kita konsultasi. Oh gitu. Kita pancing apa yang dia suka. Jadi dia otomatis dia happy gitu kan. Oh, I see. Dan harus orang klien kita itu benar-benar percaya dengan kita. Oh gitu. Dalam perjalanan karir Mas Irwan dari tahun itu, tahun Diva itu 90-an ya?
Saya mulai 90 ya, 90. Iya, 90-an. Sebenarnya makeup tuh udah dari 92, 93. Oke. Cuma bener-bener saya berhenti totally dari office itu 94. 94, ya 90-an ya, 90-an ya. sampai sekarang. Pernah nggak sih Mas Irwan istilahnya diberi honor fantastis gitu? Honor fantastis pada saat itu ya. Sepanjang Iya, di awal sepanjang perjalanan. pernah pasti. Pernah ya, itu sefantastis apa? Sebenarnya pada saat itu lumayan banyak ya. Jadi pernah saya suatu saat dapat klien, dia minta makeup ke saya. Dia biasa di makeup oleh salah satu makeup artis yang lumayan terkenal mahal. Kemudian dia bilang sama saya gini, Mas Iwan berapa honornya? Samain aja deh sama dia. Terus dia menyebutkan angka dong. Dia tuh segini. Oh iya, untung saya nyebutinnya. Misalnya gini deh, saya pada saat itu honor saya 750.000 misalnya ya. Misalkan. Terus dia bilang, oh kalau dia biasanya 3,5. Oh untung saya belum nyebut. Oh oke. Saya pikir 350.000. Terus dorong dikasih, pas di amplop, pas saya buka di mobil ternyata 3,5 juta. Jadi kan buat saya kaget ya, maksudnya. Aduh nggak enak nih, gue bilang gitu kan. Pada saat itu 3,5 juta setara dengan berapa ya? Sekarang itu tahun berapa? 90-an. 90-an 3,5 juta berarti sekarang waktu itu berarti dolar 2.000 ya. Sekarang dolar 15.000. Oke. Ya. 15 kali lipat ya. Jadi berapa tuh? Ya sekitar berapa tuh? Ya hitung deh ya. 30 juta kali ya? Ya 30 jutaan ya. Saya pengen balikin tadinya. Sekali make up itu ya. Dulu. Oh oke. Oh makanya Mercy terbaru ya datang Udah sini. nggak ada. Mau bayar apa saya jual semua. Pajaknya gila. Pusing. Ya. Pajaknya gila ya. Oh, bensinnya boros. Mas, tahun 90-an. No. Saya tahun 2000, sekitar 2010 sekitar ya. Waktu itu saya ada beberapa kegiatan yang membuat saya bolak-balik ke sebuah kerajaan di negara tetangga gitu. Sehingga si princess ini merequest gue, Gue tahu tuh, kan gue juga pernah kesana. ya Mas Rere, saya lagi butuh MUA nih gitu. Karena si pangeran ini mau Nikah? ulang tahun ya. Lo coba dong gitu. Terus aku telepon salah satu MUA waktu itu yang terkenal banget gitu, karena selalu dipakai KD, selalu dipakai apa. You know what? Dia mintanya 90 juta. Tahun berapa itu? Tahun 2010. Gue sampai ini orang bener apa enggak sih gitu. Emang bener waktu itu sampai Aku sebegituan. kurang tahu ya. Saya beberapa kali juga diundang mereka, tapi bukan dari kerajaannya. Jadi mereka masih kerabat ya. Oke. Mereka nawar juga sih. Memang nawar. Juga. Dan Nggak waktu itu segitu, saya nggak ngomong segitu begitu, mahal sekali, ya udah deh saya pakai yang biasa deh gitu. Nggak segitu. Iya benar, nggak segitu. Tapi memang waktu itu MUA Indonesia segila itu. Mereka kadang-kadang ada beberapa MUA mereka nggak punya patokan harga. Itu yang saya I juga see. sangat misalnya. Jadi dia lihat siapa kliennya, dia rubah harganya. Oh, Terus- mentang-mentang ini princess. Ya, Oh, terus kadang-kadang gitu. ada juga yang lucu begini, begitu ditelepon, harganya misalnya 1 juta gitu. Begitu dia ke rumahnya, tahu dia siapa, oh itu salah admin saya, bisa dinaikin lagi. Nah itu yang gitu. kadang-kadang membuat saya, ini nggak profesional gitu kan. oke. Nah itu mungkin yang bisa membuat karir orang tidak Terhenti. flawless. Oh, karena nggak profesional. Cut bentar boleh nggak? Kenapa? Di-cut bentar boleh nggak? Di-cut. Apanya boleh? Ini, haus? Nggak usah di-cut, nggak apa-apa. Kok haus ya gue? Apa karena gue minum obat jadi kering ya? Panas ya. Dikit-dikit aja ambil ya. Makasih. Oke, lanjut ya Mas. Oke. Mas, pernah nggak istilahnya menerima job gitu, tapi requestnya aneh-aneh. Misalkan nih, Mas saya ini mau wedding atau mau syuting video klip, tapi temanya zombie. Oke, Nah. kalau video klip masih saya terima, tapi kalau wedding, pernah saya dapat klien wedding, dia dari daerah, dia suka tuh yang mukanya putih banget, dia maunya bedaknya putih tembok. Mau nggak mau saya turutin dong, tapi akhirnya saya nggak foto, saya nggak posting, karena bulu matanya minta warna merah segala macam, buat gitu. saya aneh gitu. Jadi saya takut, bukan takut sih sebenarnya untuk karir kedepannya, orang Indonesia tuh kan punya patokan, makeup dia kok begitu, padahal kan sebenarnya sesuai karakter si klien kan. Dia langsung pikir mungkin
saya kan buat gitu selamanya Mm-mm. gitu kan. Jadi saya nggak post. Oh gitu. Tapi satu lagi, kalau misalnya klien udah aneh-aneh dari awal cerewet, mendingan saya tolak. Karena apa? Saya bukan menolak rezeki, tapi menolak masalah. Ya nggak? Oh, Iya kan? Oh gitu. Jadi daripada bermasalah lebih baik Lebih dihindari. saya tolak, ya. Ada ya klien yang aneh-aneh gitu ya. Banyak. Biasanya kenapa tuh? Kok aneh gitu? Atau mungkin nggak Macem-macem, pas gitu? macem-macem klien. Selama saya 30 tahun di dunia makeup, saya ketemu klien itu macam-macam. Ada yang emang kita nggak bisa lihat klien dari luarnya aja ya. Jadi ada yang cerewet karena dia nggak percaya diri, ada yang dia banyak tanya karena dia memang mau perfect, ada juga yang permintaannya banyak, minta ini itu, tapi sebenarnya sorry to say duitnya nggak ada. Justru Oh. orang-orang yang kelihatannya biasa, mereka lebih mudah. lebih gitu ya? mudah, Oh gitu. lebih mau bayar, terus udah bayar cepet, terus udah gitu juga mereka nggak bawel dan pasrah aja. Oh gitu, udah terima aja gitu ya, karena Ya. gue udah percaya lu Udah percaya, gitu bener. ya. Oh oke. Nah Mas, menurut Mas Irwan di tahun 2025 ini tren make up seperti apa sih yang akan menjadi tren di kalangan anak muda? Tren itu setiap tahun berubah-ubah dan Ha-ha. selalu ada beberapa kayak waktu itu kan tren Korea, terus Ha-ha. Thailand. Tren tahun ini Yang tren Korea tuh yang tebel tapi oh enggak, make upnya justru yang soft-soft gitu. Oh, yang natural, soft-soft. kayak drama-drama Korea, drakor. Oh, oke. Terus kalau Thailand tuh yang kayak modelnya Miss Indonesia gitu-gitulah. Terus kalau tahun ini saya lihat sih masih mirip-mirip lah kurang lebih. Masih belum terlalu. flawless gitu ya. Flawless itu apa istilahnya? Flawless itu natural look. Salah. Oh salah ya? Flawless itu artinya tuh almost perfect. Jadi semua makeup tuh bisa dibilang flawless. Kamu baca dong gitu. kamus. Artinya. Galak ya. Habis Oh itu- gitu. Jadi kalau tahun ini apa kan katanya tahun 2005 pengantin nggak melulu harus manglingi loh. Ini Iya, Pevita Pierce justru dia tampil dengan apa adanya. Ya iya, Pevita Pierce sudah Udah cantik. Tapi Paling kalau nggak gini, yang- sebenarnya pengantin itu banyak sekarang juga yang anak-anak sekarang tuh kepengen kelihatannya nggak manglingi, bukan natural. Cuman kalau menurut saya pribadi dan orang-orang tua zaman dulu, ya ada sisi kurangnya, tapi itu terserah balik lagi ke selera ya. Cuman menurut saya yang paling penting adalah kalau pengantin tuh auranya harus keluar. Jadi kadang-kadang di kamera itu bagus, karena kita nggak tahu editan atau segala macam. Itu lihat aslinya dia bener-bener nggak ada apa ya, kalau yang Jawa bilang gereng mantene gitu loh. Oke. Jadi nggak ada gereng Gereng manten. mantennya itu aura pengantinnya. Iya, ya. nggak. Jedarnya tuh nggak Jedar, keluar iya. gitu. Oh gitu. Nah itu yang kita, kalau yang saya sebagai makeup zaman dulu, saya lebih suka untuk membuat pengantin itu kelihatan lebih ada auranya ada yang aura. memancar. Oh gitu. Jadi dia the most beautiful pada saat itu. Pada saat itu. Oh, berarti kalau orang Jawa bilang rias pengantin kan harus puasa dulu. Harus itu bener gak sih? Kalau untuk dulu memunculkan iya ya. Aku aura rasa itu. sekarang juga iya sebenarnya cukup. Cuman kalau saya pikir kalau sekarang kan klien nggak cuma sebulan sekali, sebulan sekali ya. Bisa tiap minggu. Ada. Jadi bukanya kapan puasa terus? Tapi adalah doa-doa dan niat yang mesti kita bisa ritual. gitu. Bukan ritual, istilahnya seperti yang Kebiasaan penting, lah kebiasaan. ya. Oh gitu. Oke. Nah di era Gen Z yang serba praktis ini, apakah tren make up yang menurut kamu paling menarik untuk diikuti? Sekarang ini Yang sekarang ini. tren makeupnya. Saya suka Thailand. Thailand. Gaya Thailand. Kayak apa sih Mas itu? Thailand itu gaya apa ya? Kamu searching deh. Gaya Miss Queen gitu. Lihat di itu deh. Google. Apa namanya? Thai makeup look. Thai make up look. Coba ya. Like natural tapi dia lebih glamour, kelihatan look like apa ya? Pokoknya cantik sih menurut saya. Oh gitu. Namanya Thai make up look. Ya, Thai. Dan tahun ini bakal menjadi tren. Kayaknya masih. Oh. Itu lagi banyak yang suka tuh. Sekarang ini anak-anak muda sekarang. Coba lihat. Ini ya. Ya, bagus kan? Oh iya. Jadi sebetulnya kayak natural tapi tetap ada glamour-glamournya. Nah, itu yang saya suka. Kalau Oh, kalau Korea terlalu soft. terlalu soft. Indonesia terlalu strong. Tapi ini untuk party dan untuk wedding oke ya. Oke. Oke. Oh, ini yang udah Iya. disukai. Udah disukai. Dan sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Oh, oke. Nah, kalau
penggunaan filter itu Mas? Kan sekarang banyak sekali tuh yang pakai filter. Terus Pakai aplikasi ya. aplikasi. Sebenarnya sih sah-sah aja kalau selama itu tidak jadi penipuan publik ya. Akhirnya. Akhirnya, karena gini, dulu saya kan berangkat makeup itu nggak ada yang namanya filter, yang ada juga dulu kan kamera biasa. Pakai yang bleach ya? Pakai bleach. Kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Kadang-kadang Benar. begitu selesai, mukanya putih kayak topeng. Di fotonya. kayak Padahal pakai bleach. aslinya enggak. Aslinya enggak. Kita perlu tusir pun juga pakai tangan manual kan zaman dulu. Nah kalau sekarang sih sah-sah aja dan mudah. Jadi sekarang saya sebenarnya kalau anak sekarang tuh makeup artist sekarang terutama itu lebih gampang untuk meretouch si makeup itu sendiri. Walaupun hasilnya biasa, tapi kalau di Kamera sosmed jadi bagus banget gitu ya. Biasa aja sebenarnya, cuman jangan sampai ketika kita harus dihadapi dengan kenyataan berbeda dengan yang ada di sosmed. Itu sering kejadian ya. Ada beberapa kejadian. Oke, karena memang saya juga waktu itu pernah sih ketemu. Jadi saya MC wedding. Mhm. Dia waktu itu rumahnya di dekat kamu di Pakubuwono situ. Saya bilang kok cantikan aslinya daripada di make up pengantin. Tapi waktu aku bilang ke dia, no, make upnya perfect, dikirimlah fotonya. Loh, dulu kemarin hasilnya nggak begini Iya, gitu. Itu karena filter ya. Tapi kan sekarang orang-orang lebih mementingkan sosmed daripada lihat asli. Oh gitu. Jadi gampang, lu gampang retouch aja di Di sosmed. Oh gitu. Jadi nggak masalah pakai sosmed. Menurut aku sih Pakai sah-sah aja, filter-filter itu? nggak masalah. Nggak Cuman masalah. ya kalau saya pribadi, sebenarnya saya juga ada sedikit yang kita harus touch up sih kalau mau tampil di sosmed ya. Cuman kalau bisa jangan terlalu berbeda dengan aslinya. Itu aja. Oh gitu. Nah Mas, kan sekarang banyak nih cowok-cowok kalau dilihat di sosmed ya, Iya. cowok-cowok juga make up, skincare. Emang perlu? Perlu dong. Kenapa? Ya harusnya kita harus mempertahankan Look kita. look kita, ketampanan, kecantikan, Ketabanan apa kecantikan? ketampanan dan kecantikan. Oh gitu. Jadi walaupun Harus perlu Karena ya. Lihat aja tembok yang runtuh, yang cetek-letek kita mesti benerin kan. Ah. Masa muka kita enggak. Oh gitu. Gitu. Nah kalau cowok itu perawatannya apa aja? Cowok lebih simpel, dia bersihin muka tiap hari, Oke. kemudian pakai serum, boleh, terus pakai krim malam tuh boleh. Oh ini produkmu? Iya, Oh ini kamu serum. cobain deh, nih gua kasih. Oh, terima kasih. Ini serum gold Nah, namanya. tiap hari gua pakai malam sama siang, malam pagi. Malam sama pagi. Malam sebelum tidur. Iya. Ini efeknya untuk apa? Ngurangin kerutan, Oh, kulit oke. jadi lembab dan moist gitu. Oh, kamu jadi di usia mau 60 juga nggak ada kerutannya ya? Nggak ada, Ini hampir. karena ini, bukan karena suntik atau tarik itu. Oh, tarik enggak lah, benang enggak, tapi kalau botox boleh lah sekali-sekali. Oh gitu. Oh, Masih aman ya kalau botok ya. Botok masih aman. Tapi kalau sekarang kan trennya tarik-tarik. Enggak, kalau tarik benang saya enggak tertarik rekomen. Kalau operasi plastik apa facelift itu boleh, cuman balik lagi ke kita ya. Kalau saya sih sebenarnya ada ketertarikan tapi untuk melakukannya takut. Karena takut dibius. Takut nggak bangun lagi. Kan biusnya lokal kalau gitu. Oh enggak ya? Kalau facelift tuh Semuanya? semuanya tidur kita. Oh gitu. Oh, kan dibuka mukanya. Iya, Kayak mukanya face dibuka terus diambil gitu kan. Gue ngeliat kalau di sosmed tuh ngeri banget ditarik-tarik gitu ya. Emang begitu? off gitu. Oh, jadi ngeri dibius ya? Iya. Takut nggak balik. Nah, kalau make up sendiri untuk pria sekarang perlu nggak sih? Karena kemarin tuh teman-teman Korea gue main ke sini. Gue samperin tuh ke hotel, katanya minta jalan gitu. Pas mau jalan, Mas, Masya Allah, gue tuh kaget gitu. Mereka tuh ribet, ngelebihin cewek, make up dulu. Oh, aduh, make upnya tuh juga tebel gitu loh. Gue, ini tren Korea seperti ini. Nah, itu bakal di Indonesia bakal kejadian kayak gitu nggak sih? Udah kejadian dong. Oh, udah kejadian ya? Seperti apa? Siapa aja? Banyak lah, banyak. Sekarang nggak usah, pasti kan kalian mikirnya laki-laki yang agak gitu kan. Oh gitu, Enggak semua. Jadi semua orang normal juga banyak. Tapi kok di Korea itu memang boleh dibilang hampir semua. Indonesia juga banyak. Oh gitu. Banyak. Oh, tapi kalau di Indonesia hanya pria-pria yang melambai. Pejabat juga banyak kok. Yang, Oh, gitu. Yang sulam alis, yang apa banyak. Oh gitu. Oh, sah-sah aja ya. Sah-sah aja. Sekarang tuh kayak di zamannya no gender ya istilahnya. Oh, oke. Jadi apapun boleh dilakukan. Jadi kan kalau misalnya kayak
tas, sepatu itu kan nggak ada gender. Jadi laki perempuan mau pakai boleh aja. Asal selama kita pede ya. Oh gitu. Selama lu nyaman. Selama nyaman. Lalu oke, ya udah lanjut gitu ya. Oke. Mungkin teman-teman ada yang ingin tanya, apalagi Pak yang ingin ditanyakan? Coba. Nah, sering dengar istilah salah yang mengganggu. Contoh flawless ya tadi ya kayak itu ya. Sering ya? Buat saya itu flawless agak mengganggu dalam hal gini. Flawless itu bukan jenis makeup. Flawless itu adalah istilah kita ketika kita menilai hasil makeup. Oke. Jadi misalnya makeup kamu tebal, walaupun dia tebal atau tipis, tapi dia flawless. Flawless itu artinya perfect, almost. Jadi yang sempurna sekali kan nggak ada. Flawless banget. Almost perfect gitu. Oh gitu. Jadi bukan istilah kalau orang bilang saya mereka yang flawless, yang soft itu bukan soft. Beda sama soft. Jadi itu salah ini ya, lebih ke salah persepsi ya. Kan orang make upnya flawless artinya tuh kayak natural gitu. Padahal salah sebetulnya ya, flawless adalah nyaris perfect. Oh oke. Sama seperti dulu bilangnya makeup artist itu tukang make upnya para artis. Padahal sebenarnya makeup artist adalah seniman makeup. Bener ya. Jadi bener, orang nanya gini, Wan lo makeup artis ya? Artis siapa yang di makeup? Nggak ada, saya jawabnya nggak ada langsung. Kamu udah pernah, waktu itu pernah make up siapa saja yang paling berkesan dalam selama karir kamu? Kan pernah ke Istana juga kan? Hampir semua berkesan sih. Oh berkesan. Tapi pernah ini nggak ada satu gitu yang ini perlu nih gue istilahnya catat dalam sejarah hidup gue gitu. Sebenarnya yang berkesan itu ketika aku dapat ini apa namanya MTV Music Award. Itu tahun berapa? Tahun 2000. Oh iya. Justru kan kalau yang dulu tuh kalau makeup video klip yang cantik-cantik pasti yang menang. Kayak dulu Derry kan selalu dapat tuh Krisdayanti. Oke. Waktu itu aku make upin Cool Desak, Ahmad Dhani. Oh Ahmad Dhani. Ahmad Dhani Cool Desak tau kan lagu kita kamu searching dari Google di YouTube. Tahun berapa itu? 2000-an ya? Itu aku bikin sutradaranya Dimas J sama Yose atau si J Subiakto saya lupa. Pokoknya dia kita disuruh makeup yang berkarakter. Jadi si Dani itu kita makeup gold gitu shiny gold. Terus si model-modelnya kita bikin kayak pantomime gitu, gitu. Terus satu saat saya ditelepon oleh MTV, Mas Irwan, nanti kamu masuk nominasi. Dia bilang, tolong pakai baju warna ini. Saya pikir, oh ya udahlah, nominasi doang pasti kalah lah. Ternyata disebut nama saya juga surprise gitu loh. Ternyata makeup itu justru jurinya tuh menilai makeup karakter, lebih ke karakter daripada sekedar cantik. Oh gitu. Berkesan banget buat aku. Itu penghargaan pertama kamu? Penghargaan pertama. Oh selanjutnya ada penghargaan apa lagi? Ya, the best makeup, the favorite makeup, apalah macam-macam. The legendary makeup, legendary makeup artist, pokoknya gitu-gitu. Oh oke. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Oh iya, ini produk kamu. Sejak kapan kamu ngeluarin produk ini? Ini produk sebenarnya dirancang dari sebelum pandemi, tahun 2019. Oke. Ya 2019, tapi karena kepotong pandemi kita baru bisa launching setelah 2021 ya. 2021 Pak. 2021 masih pandemi kan? 2022 ya kali ya. Masih pandemi juga. Masih, ya enggak, tapi kita udah keluarin, launching. Oke. Udah lebih boleh kita keluarkan waktu itu. Oh, apa aja ini produknya? Ada foundation. Ada kalau dari skin complexion saya ada primer, terus gold serum, foundation, bedak padat, bedak tabur, lipstick. Oh oke. Ini dari kemasannya kok gini nih mahal banget nggak sih? Enggak sih, harganya masih terjangkau. Ini produk lokal asli, cuman kita buatnya di sini semua di Indonesia. Apa yang melandasi kamu untuk mengeluarkan produk ini? Karena gini kan kita nggak selamanya di dunia makeup ya, kita mesti punya. Kalau makeup itu kan kita mesti pakai badan kita sendiri, fisik yang kita datang. Kalau ini kan kita harus punya satu pekerjaan di mana uang bekerja untuk kita. Oh gitu. Oh makanya ngeluarin produk ini ya. So far sudah tersebar di seluruh Indonesia? Kita ada di online juga. Oh ada di online. Oh oke. Jadi bisa dapat online. Tadinya ada toko, ada gerai store di Plaza Indonesia. Kemudian barang-barang kayak produk lokal namanya cantik tapi gerainya tutup, jadi kita juga udah ambil semua. Oh gitu. Kenapa sih? Kenapa orang Indonesia tuh lebih mengapresiasi produk luar gitu loh? Nah itulah
Indonesia lebih suka ya produk luar. Bahkan kayak makanan pun mereka, Betul. ya kan, kalau makanan luar tuh mereka bayar mahal gitu. Tapi giliran makan bakso mahal dikit, situ Tapi mahal. sebenarnya kayak produk lokal ini ya, orang pikir lokal, tapi sebenarnya bahan-bahannya saya ambil dari tempat yang sama dengan produk-produk luar bikin. Oh gitu. Kan di Indonesia nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada kayak warna segala macam dari Eropa, dari mana. Nah, kita Oh itu untuk ini ya bahan dasarnya ya. kita Tapi dari harga jauh lebih bersaing, jauh lebih bersaing. jauh Ya. beda bisa seperempatnya lah. Oh banyak ya. Oke. Contohnya, nah, kayak bedak ini nih ya. Mm-mm. Saya ambil formulanya mirip dengan satu produk luar yang terkenal itu harganya sekitar di atas 1 juta, 1.5. Oke. Ini saya jual cuma 1/5-nya. Oh oke. Jadi ini 200 ribuan. Kurang lebih ya. Kurang lebih 200 ribuan. Ini apa? Bedak tabur. Bedak tabur. Oh oke. Oh ada berapa jenis warna? Enggak, cuma satu karena transparan itu. Oh ini transparan. Bisa ke Jadi semua untuk warna. finishing touch gitu? Iya, iya. Oh oke. Nah Mas, selama kamu menjadi MUA, apalagi di pencapaian kamu yang sekarang, pernah nggak sih ada sebuah peristiwa yang membuat kamu merasa menyesal? Gue mengalami hal yang gue menyesal deh gue jadi muah gitu. Pernah nggak sih? Nggak Atau ada. merasa gagal? Nggak Gitu? ada. Kamu enjoy aja Enjoy ya? sampai sekarang. Oh oke. Nah. Karena mua itu menghasilkan segala macam buat aku. Oh, rumah gede, mobil mewah. Ya Apalagi? dulu kan kita istilahnya gini ya, waktu jadi mua pada saat itu kan saingan sedikit. Itu tiap hari kita bisa kerja, tiap hari terima duit. Oke. Cuman manusia itu cenderung kan kalau terima duit cepat, keluarannya gampang. Nah, gimana cara kita mesti bisa mengatur manajemen dengan baik. Oke. Gitu. Jadi saya kenapa beli-beli barang yang istilahnya orang itu konsumtif. Sebenarnya bukan konsumtif, tapi itu sudah lebih ke investasi. Oh oke. Gitu kayak rumah, terus barang-barang kayak misalnya boleh ngomong yang agak sedikit Iya. head on, Oke. kayak mungkin jam tangan yang merek Jam tangan R mahal, itu, tas mahal. tapi itu semua itu tuh ada resale value-nya. Oh gitu. Iya. Misal, kan waktu itu saya ikutan beli tas, saya satu set tas sama sepatu yang sekian puluh juta itu ya. Tapi kamu mesti tahu mereknya, mesti tahu apa ya. Seperti misalnya contoh jam tangan depannya R itu. Iya. Waktu itu saya beli misalnya nih ya, Under 100 juta misalkan. sekarang udah 3 kali lipat harganya. Oh gitu. Iya. Oh ya. Bagus kan? Karena langka ya. Bukan langka, produknya susah didapat, kemudian memang Ya itu langka. Susah dapat ya langka. bukan langka, langka ya. Oh langka. Nah, Udah langka tapi susah, ya langka. nanti kalau saya berpikir gini, saya kan karena saya hidup kan sendiri ya, nggak ada siapa-siapa. Oh, belum menikah? Belum. Dan nggak akan Oke. kayaknya. Terus udah gitu, maksudnya gini, kita sampai tua kan nggak mungkin dong barang-barang kita keep kalau kita mati buat siapa. Oke, benar. Jadi udah tua saya pengen jalan-jalan, pengen mengurangi menikmati. barang-barang simpenan, otomatis kan itu harganya berkali-kali lipat. Oh, I Jadi see. gitu, jadi kita mesti agak sedikit, bukannya kita sok mau pakai barang mahal ya, tapi ternyata resale value-nya itu bagus banget gitu. Oh, gitu. Kalau kita cermat ya. Iya, kita cuma jadi jangan beli barang-barang yang istilahnya hanya menjadi sampah aja gitu. Nah, kan itu kan saya juga pernah waktu itu kebawa, akhirnya saya beli yang puluhan juta, giliran waktu itu jual hancur banget. Iya, jangan. Itu Jadi mesti salah ya. Mesti ada sedikit Yang pinternya. oke, harus lebih bijak. Lebih bijak. Tadi Gak usah ngomong-ngomong- maksa sih, sebenarnya gak usah maksa belanja. Tapi oke. kalau bisa yang nggak perlu kita nggak usah beli gitu. Itu aja. Nah, tadi ngomong kan udah punya segalanya nih dari berkarir, udah Enggak lah. Iya dong, udah Amin, punya amin, rumah amin. megah, punya mobil mewah. Tapi kok nggak menikah? Kenapa? Hah? Kenapa? Enakan sendiri. Oh gitu. Teman-teman yang nikah pada komplain tuh, mendingan nggak nikah katanya. Oh gitu ya. Jadi lebih baik sendiri aja. Udah Ya, nyaman dengan kesendirian. Sendirian kita tetap harus punya soulmate sih. Tapi maksud saya keterikatan perkawinan itu urusan masing-masing ya. Oke. Saya nggak menggurui, saya juga tidak mengejas orang yang menikah Oke. tidak. Tapi
balik ke urusan masing-masing. Tapi kan kamu bilang tadi ya kita kan punya aset, kita punya apa? Kalau saya mati terus buat siapa? Loh kan saya bilang aset saya mau nikmati di masa tua. Oh, jadi Iya dong. sampai tua ya kamu akan menikmati hasil itu. Jadi saya ini target umur 60 saya akan mengurangi aset saya. Oke. Akhirnya saya simpan uang cash kan. Oh, oke. Saya buat jalan-jalan. Benar nggak? Oh gitu. Nggak pegel Mas kalau udah 60 tapi jalan-jalan. Enggak dong. Enggak ya. Kalau Pakai pergi- yang VIP Iya kelas dong, ya. first class semua ya. Oh, Bawa asisten. oh Mbak Tinggal Asisten. duduk aja gitu. Oh. Kesana kesini. Oke, Mas. Di sepanjang karir kamu pernah mengeluarkan buku. Heeh. Nah, ini Face on Point. Ini ada Irwan belum dibuka Riyadi, sih? ya? Belum dibuka. Kan waktu itu dikirim banyak, ada yang dibuka dan ada Oh, ada beberapa yang iya. Kan waktu itu dibuat kuis. Ini nanti tinggal di sini ya di studio ya. Ini isinya apa aja? Mungkin dibuka. Sebenarnya itu ada sedikit tutorialnya sama sedikit perjalanan. Oh, tutorial make up, tutorial makeup Oh, sedikit. oke. Campur dengan kayak semacam sejarah. biografi. Biografi gitu, kamu, oh. Dan perjalanan makeup saya di situ. Oh, ini ada beberapa nama, ada Adi Adrian dan Marlene Hariman. Ya, dia sudah almarhum. Oh, oke. Kalau Marlene dia masih eksis dan kebetulan sekarang yang lagi naik daun tuh Marlene lagi banyak dicari orang. Oh, sekarang lagi banyak dicari orang. Kita 3 generasi. Jadi pertama saya tahun 90-an, kemudian Uh-huh. Adi Adrian tahun 2000 awal. Oke. Kalau Marlene 2010. Jadi kita 3 dekade. Oh. 10 tahun. Oh, oke. Tetap ya di situ paling legend ya. Iya. Paling tua maksudnya. Tapi lucunya sampai sekarang nama lu masih ada loh. Sementara mereka udah jarang terdengar gitu di Kalau kalangan Adi- anak muda sekarang. Adi Adrian sudah meninggal. Oh, Kalau emang- Marlene lagi hits. Oh, sekarang lagi hits Hits, lagi. Oh, gitu. Emang turun naik ya? Ya begitulah. Sama lah kayak industri yang lain ya. Ini semenjak COVID ya, makeup artist muncul banyak banget. Oh, gitu. Karena kebetulan waktu COVID kemarin kan saya punya program tutorial makeup by video ya. Heeh. Terus kemudian waktu itu ada prakerja, tau nggak? Mm-mm. Dibelilah mereka. Mm. Jadi dijual itu ke seluruh Indonesia. Mm-mm. Itu lumayan tuh waktu itu saya dapatnya. Oh, oke. Terus kayak gitu. Jadi kamu bikin video demo gitu. Iya, ada manajemennya. Terus Video kamu demo. jual. Dibeli mereka sama dibeli sama prakerja itu Oh, diambil. prakerja itu. Terus mereka kasih Share ke seluruh Indonesia. Ya, tapi mereka yang bisa akses, mereka dikasih duit kan pada saat ingat nggak? Dapat duit baru 2 juta kalau nggak salah. ya. Nah mereka bisa beli program aku. Oh gitu. Jadi belajar secara online lah ya. Nah, semenjak itu tuh booming banget tuh makeup artist. Oh gitu. Oh, dan kamu pensiun ya terima. Waktu itu kita dengan tidur aja dapat duit sih. Asik. Waktu itu. Tapi kan Luar selalu biasa. duit masuk, duit keluarnya cepet ya. Ya Gimana karena sih? masuknya cepet kan, masuknya gampang, keluarnya gampang. Emang. Nah, kamu masih sibuk ngasih seminar-seminar keliling Indonesia masih? Sekarang udah enggak. Oh, kenapa? Karena beberapa masih ada yang minta, cuman saya masih milih-milih aja. Kebanyakan sekarang mereka suka kayak yang lebih muda sih. Oh gitu, ya kayak lebih anak sekarang Anak ya sekarang. stylenya ada yang Sekarang. kalau saya lihat di Instagram ada yang aneh-aneh Iya. gayanya. Beda, kalau zaman dulu kan orang generasi selalu yang muda mencari yang lebih dewasa. Kalau sekarang anak muda mau cari yang mereka yang sesuai dengan Oh gitu. Oh baik. Kalau kamu diminta ya untuk make up karakter atau apa tadi? atau video klip atau wedding Semuanya. semuanya. Karena kita makeup artist harus bisa semuanya. Oh gitu. Oh sampai sekarang masih ada tawaran untuk video klip. Video klip udah jarang karena produksi udah jarang satu. Dan, Video klip sekarang udah jarang ya? banget. Terus udah gitu budgetnya juga kecil, kerjanya capek. Dari pagi tuh pagi udah nggak kuat nih fisiknya. Sekarang bikin video klip di rumah aja bisa gitu kan, Terus nggak udah kayak gitu, dulu. Makeup juga nggak terlalu penting banget karena kan mereka pakai Filter. filter udah bagus gitu. Oh gitu. Ada cita-cita atau idealisme yang ingin dicapai, yang masih ingin dicapai untuk saat sekarang? Di samping membuat ini menjadi lebih sukses lagi produk Oh saya. oke. Aku lagi kepengin ke bidang lain. Apa tuh? Usaha? Enggak sih, lebih Apa? ke art juga. Apa? Nyanyi? Kurang lebih. Kamu nyanyi? Enggak, jadi ada lagi pengen coba ke drama musikal. Oh sekarang kamu bisa menari? Bisa, Oh gitu. Bisa menyanyi? bisa. Oh terus apa? Keluarga Cemara? Drama musikal Indonesia Keluarga Cemara. Broadway dong. Oh bro.
Tunggu ya. Insya Allah. Kapan? Insya Allah nggak tahu. Mungkin tahun ini November kali. Oh, November. Tampilnya di mana itu? Kan ya kita bisa datang dong. Nanti aja. Belum Nanti tahu, di info. belum. Nanti di Oh, oke. Ih, pengen lihat ya Mas Irwan menari Nggak, dan cuma- menyanyi. Cuma dapat perannya sih nggak banyak, tapi buat hobi aja. Oh, kamu bergaul dengan para penyanyi papan atas, kamu handle Tapi gue bikin video klipnya. klip loh. Kenapa? Bikin video klip nyanyi gue. Kamu? Oh. Kamu nyanyi? Ntar ya, tunggu tayang ya. Oh gitu. Jadi kamu nyanyi juga, ada video klipnya. Oh, kalau kamu nyanyi gitu, harapannya apa? Buat seneng aja, buat hobi. Buat ya hobi. Allah, bikin video klip nyanyi tapi buat hobi. Buat hobi. Ya coba dong nyanyi coba. Nggak mau. Itu tujuannya apa? Untuk komersil? Enggak, untuk hobi kesenangan Hobi. doang. Tapi diproduksi. Jadi dulu kan kecil suka nyanyi sebenarnya Oh, nih. oke. Terus udah gitu, tapi kan jadinya tukang make up. Terus udah gitu, ini ada kesempatan karena banyak waktu. Kebetulan temanku ada produser, ditawarin si tes, terus dia bilang, coba deh dibikin musik, dibikin video. Cuma lagi di revisi, bukan revisi lagi, di apa namanya? Ya di Mixing. editing. Gitu. Editing. Oh gitu. Ya di remix lah, apa gitu, Oh dibikin gitu. musiknya. Apa genrenya? Pop lah, Oh, pop. lagu-lagu cover gitu. Oh cover. Lagu apa? Ntar ya. Ya coba aja dikit Nggak mau. pengen. Nah, ada pertanyaan nih. Kalau misalkan dikasih kesempatan untuk memilih, kan sekarang kamu bilang banyak sekali make up artis muda-muda. Kamu pengen collab sama siapa? Kalau dengan makeup artist maksudnya. Iya. Indonesia atau luar negeri? Indonesia. Mm-mm. Nggak ada, udah minder gue. Kalah sepuh. Nggak Oh, usah gitu. lah, kalau semua bagi saya semua punya ciri khas bagus. Udah gitu kalau untuk collab sih nggak ada. Nggak ada ya. Kalau yang menginspirasi kamu artis luar siapa sih yang kira-kira jadi? Yang dulu ya, Ah, ah. saya suka banget dengan itu loh, Marilyn Monroe. Oke. Karena make up-nya klasik kan dia gayanya. Sesuai usia ya. Bu. Kalau Lu sekarang sebut Madonna aja udah tua banget. Ini Iya. Marilyn Monroe. gitu lagi. Ah. Kalau sekarang tuh aku suka lihat gaya-gayanya make up-nya keluarga Kardashian. Oh, Kardashian. Oh, gitu. Itu yang apa ya menginspirasi kamu untuk menginspirasi. Oke. Make up kamu lebih ke tipe apa? Bold atau soft? Tergantung permintaan. Oh, gitu. Kamu apa aja Cuman bisa? aku lebih sukanya ke bold ya. Cuman Oh, gitu. Sekarang ini kan nggak terlalu bold, mereka senangnya lebih ke soft. Tapi ya bisa juga sih. Oke, jadi bisa tergantung request ya. Makanya gini, orang pikir makeup artist tuh harus begini terus makeup. Sebenarnya sebagai makeup artist tuh seniman makeup harus bisa apa aja. Kayak kamu lah jadi MC kan kok bisa MC Jawa, MC ngelawak, MC serius, Oh, iya. harus bisa dong. Oh iya benar. Jadi nggak ada satu itu aja. Oh, nah ada pertanyaan. Buka kelas gak sih? Buka boleh. Tergantung permintaan. Itu tadi kamu harus bergabung dengan apa yang beli? Udah nggak ada itu. Oh udah nggak ada ya. Oh oke. Jadi sekarang, Cuman pandemi aja waktu itu. nah sekarang kan biasanya dulu emang ada kelas-kelas kan, kamu Ada, keliling Indonesia gitu. Sekarang masih ada? Sekarang Indonesia udah nggak ada, yang keliling Oke. udah jarang, udah jarang permintaan. Tapi kalau yang private masih suka ada. Oh, jadi silakan hubungi langsung ya Iya, kalau mau belajar ya. Oke, Mas, aku punya pertanyaan. Kamu harus menjawab dengan cepat, ya, spontan. Apa tuh? Nggak boleh mikir. Pertama, natural atau glamour? Glamour, Matte atau glossy? glossy, Bayaran tinggi klien nggak puas atau bayaran biasa aja tapi klien puas banget? biasa aja. Apa tuh? Biasa aja ya? Biasa puas. Oke, low profile follower sedikit atau sombong follower banyak? Gimana maksudnya? Low profile tapi followernya dikit. Ini ngomongin IG nih. Atau sombong followernya banyak? Gue maksudnya. Pilihannya. Maunya banyak tapi low profile. Jadi pilihnya low profile follower sedikit atau sombong follower banyak? Gak bisa diganti pertanyaannya. Make upin selebriti atau pejabat? Pejabat. Pejabat ya. Nanti beda satu-satu. Make up lama tapi perfect atau cepet tapi simple? Tergantung permintaan itu sih. Kalau dia cepet tapi perfect ya biasanya ya kamu ya. Ya oke. Oke, yang pertama natural atau glamour?
Glamour tadi. Glamour ya. Kenapa? Karena saya selalu suka dengan hal sesuatu yang flashy gitu. Oh, oke. Buat saya bukan jadi sombong, tapi itu kayak lebih catchy ya. Jadi kalau Kalau glamour natural, itu kelihatannya lebih elegan. Kalau natural make up diri aja Iya. gitu ya. Oke. Tapi natural juga sekali-sekali perlu juga. Perlu juga ya. Matte atau glossy? Glossy. Kenapa? Karena glossy itu kelihatannya lebih seger, Oh, I lebih see. fresh, dan untuk oke. orang-orang yang sudah usia tuh lebih bagus. Oh gitu. Ya. Kalau matte itu kesannya jadi kering, kadang-kadang kalau nggak cocok jadi kelihatan lebih tua. Oh gitu. Range usia yang kamu make upin biasanya dari usia berapa sampai berapa? Kalau dulu ya dulu zaman saya make up itu awal jadi make up artist manggil ibunya tante atau ibu. Kalau sekarang manggil nama atau nggak lebih muda dari gue ibunya. Oh gitu. Iya. Anaknya manggilnya om, Oh, kalau opa. bayaran tinggi klien nggak puas atau emang ada yang nggak puas sama hasil Ada lah, karyamu? ada. Oke. Pasti Kenapa itu ya? Ya kita nggak tahu Kan banyak kamu faktor. istilahnya maestro banget gitu soal merias wajah. Kok ada yang nggak puas? Masalahnya di mana? Sama aja kalau kita makan ke restoran steak udah bayar mahal-mahal nggak puas kan juga bisa. Oh bisa Sama ya, sama aja kita nggak bisa memuaskan semua orang ya. Tadi apa Bisa klien sih puasnya pakai dengan cara apa? bayaran tinggi klien nggak puas atau bayaran biasa aja tapi klien puas? Tadi bilangnya biasa aja Biasa puas. tapi klien... Karena kalau dia puas pasti dia ngomong kemana-mana. Kalau badan tinggi stop, rezeki saya mati di situ kan. Oh oke, Iya dong. mereka akan nyanyi Dia kalau akan puas nyanyi. ya. Udah tinggi-tinggi tapi besoknya nggak Udah peduli. selesai. Oh oke. Bye. Low profile follower sedikit atau sombong follower banyak? Tadi bilangnya low profile tapi follower banyak. Tapi nggak deh. Sebenarnya gini, follower itu juga kadang-kadang tidak selalu Ngefek. ngefek. Iya benar. Jadi kebanyakan yang hanya netizen yang Iya, kurang kerjaan gitu ya. Ada yang orang yang followernya sedikit tapi justru itu potensial untuk dirinya gitu ya. Bener loh. Ada jadi pengusaha-pengusaha itu ada yang followernya sedikit tapi dia justru impactnya Kayak bagus. contohnya follower banyak, yang like juga belum tentu banyak kan. Oh iya benar ya. Ada yang follower sedikit, yang like banyak banget. Oh gitu ya. Oh oke. Tergantung aja sih. Make upin selebriti atau pejabat? Pejabat dong. Kenapa? Tipsnya gede. Mas, tapi aku dulu kan bisnis fashion juga kan, bikin kebaya untuk ibu pejabat. Memang duitnya gede, tapi kadang ribet. Bener gak Enggak sih? sih, tergantung. Kalau yang pejabat-pejabat yang Ini mak-mak oke, rumpi ya, Neng. itu kadang-kadang tipsnya lebih gede daripada honor makeup Memang. kita. Tapi ribetnya kadang-kadang nggak. Kalau make up Makeup beda sih, sama pasti. fashion ya. Hah? Makeup sih nggak terlalu ya, Oh tergantung iya. pejabatnya. Kalau fashion iya kadang-kadang 3 hari baru bilang, Nih aku mau upacara 17 Agustan, kebayanya harus cemerlang, harus gini. 3 hari suruh ngerjain kebaya yang bener aja gitu. Tapi ya mau nggak mau karena cuannya gede kan. Iya. Ya gitu. Tapi pernah ngalamin kayak gitu? Pernah. Pernah juga ya. Oke. Make up lama tapi perfect atau cepet tapi simple? Tergantung permintaan sih itu ya, tergantung mukanya juga. Tapi standar kamu make upin perfect itu berapa lama? 1 jam. 1 jam ya. Itu udah perfect ya. Oke, paling cepet? 30 menit bisa. Oh bisa. Perfect tampil. Bisa. Kalau kayak Krisdayanti gitu kan make upnya harus bener-bener perfect tuh. Tapi kerjanya sekarang nggak suka makeup lama-lama. Dia mau cepet, sejam aja gitu. udah selesai. Oh gitu. 1 Karena, jam selesai. karena kita harus tahu apa maunya dia, kita udah tahu triknya. Dia sebenarnya orangnya gampang loh. Orangnya simple, gampang. Tapi zaman itu pernah loh aku dengar cerita bahwa si KD itu pernah saya mau seperti ini dan itu hampir 2 jam di make up. Itu yang bener. Lebih. Dulu kadang-kadang jam 9, jam 3 sore baru kelar. Oh ya? Wow. Dulu ya. Diapain kalau aja itu make up kok sampai berjam-jam Tahu. gitu? Dikukus dulu. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin tambahan? Cukup? Silakan bertanya. Sekarang saya mau Mas Irwan ngasih tips-tips buat mereka yang ingin belajar make up, kemana arahnya. Kayak tadi Elpa, dia sebetulnya pengen jadi MUA. Tapi kemana nih? Terus kalau gue pengen jadi MUA berkualitas itu gue harus belajar kemana, ke siapa? Oke. Kalau mau jadi MUA saya sarankan harus sekolah dulu paling nggak 3-6 bulan. Sekolahnya di? Akademi. Ada banyak ya di Marta Tilar. Di mana. Sekarang ada ya, banyak ya. Kayaknya di sekolah negeri juga ada kok kayak universitas itu. UNJ. UNJ ada UNJ kan? Dia S1 ya. Oh, S1. D3 P1 gitu saya lupa. Pokoknya harus belajar dulu di sekolah tempat kursus makeup yang lama. Basicnya Yang ya. basic, basicnya. Oke. Karena
kalau dia hanya belajar sama satu makeup artist kayak ke saya cuma belajar 2 hari mau dapat apa? Oke. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Oh gitu. Terus apa lagi? Terus kalau udah gitu, nanti kalau kalian suka dengan salah satu ciri khas makeup artist seperti ke saya atau ke siapa, silahkan belajar private ke dia untuk mendapatkan tips, trik atau gaya yang kalian suka gitu aja. Oh gitu. Selebihnya pengembangan kreativitas Iya. Pokoknya ya. yang penting basic sekolah harus ada paling nggak sekitar 6 bulan lah ya. Oke, harus ada bekal dulu jadi biar ya. kalian bisa punya ciri khas sendiri. Kalau di sekolah itu kan belajarnya secara global ya. Nggak yang kalau belajar sama makeup artist kan harus begini Iya, ikutin oke. dia gitu. Oh, oke. Terus apa lagi? Setelah itu ya udah. Udah itu ya. Terus seminar, ikut apa, pokoknya banyak lah kayak gitu-gitu. Nah, kan banyak sekali nih Muah di Indonesia nih. Bagaimana trik dan tipsnya supaya namanya bisa mencuat ke permukaan? Kayak Mas Irwan tadi kan lari ke video klip, kemana sehingga membuat namanya naik. Kalau saya pribadi saya juga nggak tahu gimana, dulu kan nggak ada sosmed ya. Itu mungkin udah jalan Allah kali ya. Oke. Kalau sekarang keberuntungan ya. Keberuntungan. Karena saya juga nggak terlalu, saya orang sebenarnya nggak terlalu ambisius untuk Populer. Jadi ngikutin aja gitu. Oh, tapi kalau sekarang kan media lebih banyak Jadi ya. Jadi kita bisa branding. Kalau sekarang kita harus bisa branding dengan diri kita sendiri. Oh, oke. Itu salah satu tipsnya ya. Oke deh. Anyway, thank you banget sudah Nanti hadir di episode kalau sini. video klip udah keluar ya. Oh, oke deh. Judulnya apa sih? Bentar gua kasih lihat contohnya deh, tenang aja. Bocoran dikit kek. Jangan, surprise. Malu. Kapan sih keluar? Pengennya sih bulan ini, cuma belum kelar tuh ngisi musik. Masih diedit ya? Oh, oke. Ya udah kita doakan semuanya sukses ya karirnya di dunia Itu makeup hobi juga. loh, itu udah itu hobi. Ya udah hobinya bisa mudah-mudahan bisa membawa keberkahan ya dan menunjang dari perjalanan karir dari Mas Irwan. Dan sukses juga bisnisnya, semakin boom ini produk-produknya. Dari apa ini namanya? Riyadi Kosmetik. Wah, luar biasa. Terima kasih loh, saya sudah dikasih. Pakai ya? Ini paling cocok buat Pak Sutradara. Coba. Ini makanya mesti gini. Oh iya, soalnya itu makanya gimana? ini kan bentuknya cair, terus sambil bersihin muka. Oke. Coba tangannya mana? Oh. Nah. Oke. Digosok aja ke muka. Oh, tapi gitu? tangan aja, beri tangan dulu. Oh iya. Oke. Langsung lembab. Bagus ya? Enak banget. Oke, Sobat Mantap, terima kasih sudah ngikutin podcast ini. Dan kita juga senang banget karena hari ini kita bincang-bincang yang begitu bermanfaat ya. Ya ada tip dan trik dari Mas Irwan untuk berkarir di dunia makeup artist. Dan kita akan jumpa lagi di episode yang akan datang. Dadah!